teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 4 kebenaran mulia atau Citari Arya Sacani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angela Ferinali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke dalam video pembelajaran. Belakang munculnya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. 4 kebenaran mulia ditemukan oleh Pertapa Siddhartha yang bermeditasi di bawah pohon Bodhi hingga memperoleh penerangan sempurna dan menjadi Buddha. 4 kebenaran mulia yang ditemukan itu diajarkan oleh Buddha Gautama kepada umat manusia di bumi ini. Muncul ataupun tidak muncul seorang Buddha di dunia ini, kebenaran itu akan tetap ada dan berlaku secara universal. 4 kebenaran mulia itu adalah 1. Kebenaran tentang adanya duka atau duka. 2. Kebenaran tentang sebab duka atau duka samudya. 3. Kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka nirodha. 4. Kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir duka atau duka nirodha gamini patipada magga. Pertama, kebenaran tentang adanya duka atau duka. Duka adalah istilah dalam bahasa Pali yang seringkali diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Menghentikan duka merupakan tujuan utama ajaran Buddha. Ada pula yang dikatakan Samyutta Nikaya bahwa dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan atau duka. Kebenaran mulia tentang adanya penderitaan atau duka memang jika diterjemahkan sebagai penderitaan atau kata duka akan membuat seolah-olah bahwa agama Buddha memandang hidup adalah pesimis. Namun, duka bukan hanya berarti penderitaan dalam arti biasa. Penderitaan di sini yang dimaksud adalah penderitaan dari ketidakpuasan seseorang terhadap suatu hal, padahal apapun pasti berubah. Duka bisa diartikan sebagai penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang duka, perlu diketahui bahwa ciri semua hal yang ada di dunia ini bersifat selalu berubah. Perubahan selalu terjadi, entah disadari atau tidak, diakui atau tidak. Perubahan ini kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka Buddhisme sebagai tilakkhana atau 3 corak umum. 3 corak umum mempunyai arti bahwa 3 hal tersebut pasti dan selalu berlaku. Ketiganya tak lain mewakili realitas dunia yang selalu berubah. Jadi,
Duka sebenarnya adalah pandangan manusia terhadap perubahan itu. Duka adalah penderitaan atau ketidakpuasan karena manusia tidak bisa hidup kekal. Konsep perubahan diwujudkan dari 3 sudut pandang, yaitu bagi alam atau benda mati dikatakan sebagai anicca atau tidak kekal. Bagi cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri dikatakan sebagai dukkha atau menderita karena perasaan perubahan. Bagi manusia atau makhluk hidup dikatakan sebagai anatta atau tidak ada diri yang tetap abadi tanpa perubahan atau roh atau jiwa yang kekal tanpa perubahan. Dengan kata lain, duka terjadi karena manusia masih bersifat subjektif dalam memandang realitas segala sesuatu yang berubah. Kebenaran tentang sebab duka atau dukkha samudaya. Ketiga macam penderitaan di atas tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab yang mendahului, bukan asal mula. Karena disebut dengan sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya. Sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa dan satu alam ke alam berikutnya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ada kebebasan dari semua bentuk penderitaan yang dapat dicapai ketika masih hidup. Mereka kebanyakan melekat pada kesenangan-kesenangan masih indera, menghancurkan kehidupan makhluk lain, hidupnya tidak diarahkan dengan baik, dan lain-lain. Inilah sebab penderitaan yang menyelimuti kebanyakan umat manusia, yaitu nafsu yang tiada henti atau tahna, dan kegelapan batin atau avijja, yang menyebabkan kelahiran berulang-ulang bagi dirinya. Kebenaran tentang lenyapnya dukkha. Sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebab telah diketahui dan diberikan obat yang tepat, demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebenaran akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati yang mana tidak akan diketahui kemana perginya. Seseorang yang telah bebas dari derita batin dan jasmani, inilah kebahagiaan nirwana atau nibbana. Kebahagiaan yang dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbatas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Ia dapat mencapainya ketika masih memiliki badan jasmani. Sebagaimanapun perjuangan Pangeran Siddhartha untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian, hingga menjadi Buddha, maka seperti itulah seseorang dengan sekuat tenaganya sendiri merasakan mengikis habis sifat-sifat jahat yang ada di dalam dirinya. Mengikis habis ego di dalam dirinya, mengikis habis nafsu-nafsu indera, memunculkan kebijaksanaan paling tinggi dalam kehidupannya, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai orang suci meskipun masih bergaul dengan banyak orang dan berkehidupan di masyarakat luas. Kelak ketika ia meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang mengetahui kemana ia pergi, karena nirwana bukanlah suatu tempat. Sebagaimana api itu ada, namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui kemana perginya api setelah padam. Jika diibaratkan sebuah lilin yang menyala, api adalah kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Batang lilinnya adalah jasmani. Maka ketika lilin padam, bersamaan dengan habisnya batang lilin yang terbakar,
Saat itulah fenomena selanjutnya dari lilin tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun. Inilah gambaran nirwana secara sederhana. Jadi saat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju arki duka. Duka niroda gamini pati pada paga. Kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju arki duka. Cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari 1. Pengenalan kebenaran atau samaditi. 2. Pikiran benar atau sama sankapa. Kemoralan. 1. Ucapan benar sama vaca. 2. Perbuatan benar sama kamanta. 3. Pencaharian benar sama avijja. Konsentrasi. 1. Daya upaya benar sama vayama. 2. Perhatian benar sama sati. 3. Konsentrasi benar sama samadhi. Kita memandang ke-8 sebagai satu kesatuan, seperti seutas tali yang terjalin yang saling memengaruhi. Kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika suatu perbuatan yang dilakukan baik, hal tersebut berarti pikirannya baik. Ketika sebuah ucapan seseorang bermanfaat, berarti pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih. Pikirannya benar, positif, karena pandangannya benar, sehingga ke-8-nya adalah satu kesatuan dengan pusat talinya adalah pandangan benar. 4. Kebenaran sebagai landasan metodologi penyelesaian suatu masalah. Dengan menganut 4 kebenaran mulia, kita akan mengetahui bahwa ketika sudah dapat melepaskan masuk ke duniawian dan menyadari adanya kematian yang datang, maka seseorang akan mencapai nirwana entah itu di dunia atau di surga. Selain itu, untuk menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, manusia akan sakit. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Pernah mengalami ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. Untuk menyadari bahwa sebab-sebab munculnya duka yang akan melepaskan kita dari hawa nafsu atas keduniawian, salah satu solusi yang dilakukan adalah hasta arya magga atau jalan mulia berunsur 8. Baik teman-teman, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen dalam video ini. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya.